Eh, Terlihat di screen masing-masing. Ada ya Pak Mahbub? Oke, sip. Pak Mahbub terlihat ya. Jadi web development itu terbagi menjadi dua, ada front end, ada juga back. Sebetulnya dulu web itu cuma satu ya, full stack sebenarnya. Cuman belakangan ini karena kompleksnya web sehingga dibagi menjadi dua, yaitu front end dan sebelum ke pemaparan saya akan jelaskan dulu bahwa di pemaparan kali ini saya tidak akan mendalam ya, langsung ke pemrograman, tetapi hanya mengenalkan saja apa itu web development khusus untuk pemula. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyimak karena pemaparan saya. Di dulu ya, jadi sejarahnya web itu ditemukannya, diciptakannya oleh Sir Timothy John Kim ya pada 1991. Nah, tujuan dibuatnya web ini yaitu untuk memudahkan tukar, menukar, dan memperbarui informasi ya pada sesama peneliti tempat Sir Timothy ini bekerja. Sir Timothy ini bekerja di perusahaan CERN ya, CERN, yang mengumumkan bahwa eh, pada 30 April 1993 WWW atau World Wide Web dapat digunakan secara gratis oleh publik. Ya. Sebelumnya web sendiri itu bersifat private ya, tidak bisa diakses oleh publik. Nah, semenjak tahun 1993 ini baru web bisa diakses ya, secara publik. Nah, di web sendiri ada yang namanya itu web stack. Di web stack ini itu pembagian tugas web ya, tugas untuk memudahkan programmer mengatur apa ya, membuat webnya sendiri gitu ya, sehingga bagi-bagi tugas. Nah, ada tiga. Yang pertama yaitu ada front end ya. Bagian front end ini adalah bagian yang langsung dilihat oleh user. Misalkan kita masuk ke Google ya, ketika halaman itu tampil, apa yang dilihat oleh kita sebagai pengguna itulah yang disebut front end. Lalu ada bagian kedua yaitu back end. Nah, di back end itu adalah bagian di belakang layar dari sebuah website. Di sini tersimpan logik ya yang akan dijalankan oleh sebuah website. Misalkan kita masuk ke Google untuk mencari sesuatu, kita mengetikkannya di bagian front end. Nah, di back end nanti akan diproses apa yang kita ketikkan, ya, apa yang kita cari, nanti diproses di back end, lalu akan ditampilkan kembali ke front end. Itu seperti itu. Proses proses web itu seperti itu ya kerjanya. Lalu ada yang ketiga yaitu full stack. Full stack ini yaitu menggabungkan front end dan back end, sehingga apa ya, jadi tidak dibagi ya, jadi front end dan back end itu dikerjakan oleh seorang. Lanjut, karena kita bahasanya tentang front end, mari kita pelajari front end itu apa. Nah, front end ini kan tadi udah dijelaskan bahwa front end itu adalah bagian apa yang ditampilkan di klien atau di pengguna. Nah, bahasanya sendiri yang digunakan, bahasa pemrogramannya ada tiga, yaitu pertama ada Dek, HTML atau HTML ya bahasa ambilin minum, Dek. Indonesia. Itu singkatan dari Hypertext Ambilin Markup minum dah bagan. Language. Sebetulnya HTML ini sendiri bukan bahasa pemrograman ya, disebutnya bahasa markup. Makanya di singkatannya juga ada Hypertext Markup Language. Lalu ada yang kedua CSS, singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS ini nanti akan digunakan untuk mempercantik halaman website Anda. Lalu ada JS, singkatan dari JavaScript. JavaScript ini nanti digunakan sebagai Aduh, pelengkap terima kasih pelengkap dalam sayangku. sebuah web supaya web Anda lebih interaktif. Lanjut. Nah, jadi HTML ini kan tadi sudah dijelaskan ya. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup. Untuk jadi pergunanya ini, fungsi HTML ini untuk membuat dan menyusun bagian paragraf seperti bagian heading, link, dan tautan atau blok code untuk halaman web dan aplikasi. Nah,
HTML itu bukanlah bahasa pemrograman ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi HTML itu karena kenapa tidak digunakan? Karena tidak mempunyai kemampuan untuk membuat melalui fungsionalitas yang ya. Lalu, nah ini contoh script HTML seperti ini bisa dilihat dari atas. Kita membacanya dari atas ke bawah. Ya. Jadi dalam dunia pemrograman itu komputer membaca script dari atas dulu, lalu ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, di atas ini bisa lihat di pertama bagian baris pertama ada doc type HTML. Nah, itu merupakan identifier yang menyatakan bahwa file yang dibaca komputer ini adalah file HTML. Lalu yang kedua ada tag pembuka ya. Jadi setiap HTML web bagian frontend atau HTML khususnya akan ada namanya tag. Tag itu ada tag yang membedakan antara pembuka dan penutup yaitu adalah di bagian tandanya ya, simbolnya. Simbol yang pembuka itu hanya menggunakan simbol lebih kecil, sedangkan untuk simbol penutup lebih kecil lalu ditambah dengan garis. Nah, di HTML ini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian head, yaitu bagian kepala sebuah website. Di sini biasanya di bagian head ini akan ditempatkan seperti tag-tag berupa meta dan juga judul sebuah halaman. Judul ditandai dengan tag title. Lalu bagian yang kedua ada namanya body. Body ini merupakan tubuh dari sebuah website. Nanti isinya adalah apa yang akan kita tampilkan ke user alias kontennya. Jadi kalau misalkan di sebuah website artikel gitu ya, nah si artikelnya itu ditempatkan di bagian body. Sedangkan untuk judul, misalkan judul websitenya, misalkan CNN News, itu ditempatkan di bagian head. Lalu lanjut, yang kedua adalah CSS. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Bahasa markup itu seperti HTML. Nah, CSS ini dibuat dan dikembangkan oleh W3C atau singkatan dari World Wide Web Consortium pada tahun 1990. Nah, CSS ini tujuannya itu dibuat untuk melengkapi dan memformat halaman HTML. Nah, jadi pada mulanya HTML itu sebelum ada CSS tampilannya tidak terformat atau tidak rapi, jadi seadanya sekemampuan dari fungsi HTML. Lalu ada tanggal CSS ini sehingga tampilan sebuah website itu bisa lebih menarik. Nah, contoh script CSS itu seperti apa ya? Seperti ini ya. Kalau misalkan Anda eh, muka file HTML, misalkan ada sebuah website, nah itu ada CSS itu ditandai dengan tag style. Jadi style ini menandakan bahwa ini adalah bahasa yang digunakan untuk men-style file HTML Anda. Contohnya di sini ada title style, lalu penutup style. Di sini ada tag P. Jadi ini setiap tag P yang ada pada file HTML kasihkan warna. Color itu kan warna. Warnanya apa? Blue. Itu berarti biru. Lalu text swag bold. Bold itu berarti kan tebal untuk menebalkan teks. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hello world. Lihat seperti di sampingnya. Tag P itu yaitu ini P ya. Nah, ada pembukanya, ada penutup. Untuk P ini supaya gimana sih katanya untuk menambah membuat si teks yang di dalam tag ini berwarna biru itu menggunakan CSS ya. Untuk mengatur warna itu menggunakan color, sedangkan untuk menebalkan teks yaitu menggunakan text white. Jadi hasilnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya JavaScript. Nah, JavaScript ini dibuat dan display selama 10 hari oleh Brian H.
seorang karyawan Netscape pada bulan September 1990. Nah, lalu pada saat tahun 1996, JavaScript secara resmi disebut sebagai ECMAScript, di mana ECMAScript ini diluncurkan. Yang pertama itu ya tadi 1996, lalu yang kedua diluncurkan pada tahun 98, lalu yang ketiga diperkenalkan pada tahun 99. Itu JavaScript. Jadi apa sih HTML, CSS, JavaScript itu? Nah, dapat disimpulkan bahwa HTML itu memungkinkan Anda untuk menambahkan konten ke halaman web. Lalu untuk CSS untuk menentukan layout, style, serta keselarasan halaman website. Lalu JavaScript untuk menyempurnakan tampilan dari sistem halaman web Anda sehingga halaman web Anda itu lebih interaktif. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai framework. Jadi di dewasa ini sudah bermunculan banyak framework yang memudahkan si programmer untuk membuat website. Jadi framework itu sendiri apa sih? Framework itu adalah sebuah kerangka program yang digunakan untuk membantu developer. Developer itu yaitu istilah untuk para pembuat program, para pembuat aplikasi, terutama developer, untuk mengembangkan kode secara konsisten. Nah, dengan adanya framework ini, developer bisa memperkenalkan pada aplikasi dibuat. Kenapa? Karena fungsi dan variabel yang sudah tersedia di dalam komponen framework. Contoh framework itu misalkan ada CSS framework. Yang paling populer yaitu Bootstrap, dikembangkan oleh Mark Foto dan Jacob Thornton, desainer dan developer di Twitter pada tahun 2011. Lalu yang lainnya misalkan Materialist yang dikembangkan oleh Alvin Wang berdasarkan Google Real Design. Lalu ada Wikir yang pada tahun 2013 oleh Utem. Lalu yang terbaru saat ini yang sedang booming untuk Tailwind dikembangkan oleh Adam Witten dan Steve Fowler pada tahun 2017. Nah, bagi yang mau belajar, baiknya itu dari belajar CSS-nya dulu secara bahasa, baru Anda lanjut ke framework ketika sudah dasarnya dipahami, ya, sudah dikuasai. Lalu juga ada JavaScript framework. Nah, JavaScript framework ini biasanya digunakan untuk pembuatan website yang berjenis SPA atau single page application. Jadi website single page application ini yaitu website yang perpindahan antar halamannya itu tidak memerlukan loading, jadi cepat sekali sehingga si web yang bersifat SPA ini lebih banyak dikunjungi oleh para user karena kecepatannya ini kecepatan dalam meload page itu. Nah, apa saja sih yang bisa digunakan di JavaScript framework ini, atau framework apa saja sih yang ada pada JavaScript ini? Yang pertama ada framework Angular, itu digagas oleh engineer Google, Steve Avery dan Adam Labron pada tahun 2010. Lalu ada React, ya, React.js ini dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013. Lalu ada framework namanya framework Vue yang dibuat oleh Stefan Liu, ya, orang Cina pada tahun 2014. Lalu ada yang terbaru yaitu ya Svelte, ya, Svelte, ya, dibuat oleh Rich Harris pada tahun 2016. Nah, tips belajar front-end, ya, untuk belajar front-end sendiri sebetulnya tidak sulit, ya. Yang penting Anda tekun, ya. Lalu yang kedua bisa bahasa Inggris, ya, karena belajar pemrograman itu jika bisa bahasa Inggris maka Anda lebih mudah, ya, lebih mudah untuk menghafalkan script atau sintaks-sintaks pemrograman. Nah, dari saya misalkan kalau belajar front-end, pertama yang harus dikuasai apa? Yaitu bahasa pemrogramannya dulu, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Minimal menguasai ketiga bahasa tersebut. Setelah menguasai ketiga bahasa ini, baru Anda beralih ke framework, ya. Framework ini minimal Anda harus menguasai satu, ya. Kenapa harus menguasai framework? Karena memang kalau misalkan kerja tim,
perlu dibutuhkan adanya penyatuan persepsi, sehingga disinilah framework berguna ya. Jadi di framework itu ada aturan-aturan khusus yang memang bisa dijadikan sebagai patokan dalam membuat web. Karena dari pengalaman saya sendiri ya, antara satu program dengan program lainnya atau satu programmer dengan programmer lainnya, itu kan pola pemikirannya berbeda ya. Sehingga kalau misalkan kerja tim itu agak kesulitan biasanya. Dengan framework ini, walaupun programmernya berbeda, bisa kita satukan persepsinya, sehingga mempercepat pengembangan sebuah aplikasi. Yang ketiga, tipsnya apa? Harus kreatif ya. Sebagai front end developer, Anda harus kreatif dalam membuat desain atau layout sebuah website. Jadi jangan membuat desain atau layout itu monoton ya. Usahakan beda dari yang lainnya. Lalu yang terakhir itu harus fokus. Fokus di sini yaitu jangan mudah terbawa arus. Ya. Jadi pengalaman saya sebagai selama belajar programming itu yaitu itu ya. Terkadang ketika ada sesuatu yang lagi booming, misalkan waktu JavaScript framework booming ya, pertama Angular saya belajar, lalu tahun berikutnya muncul lagi React, saya belajar lagi, ujung-ujungnya kan tidak menguasai satupun. Nah, jadi usahakan untuk belajar front end ini harus fokus. Kalau misalkan ingin apa ya, ingin menguasai misalkan Angular ya, jadi fokus dulu itu sampai terkuasai. Nanti sudah itu terkuasai, silahkan beralih ke yang lain. Itu terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa di luar meeting ini ya, bisa disampaikan setelah di layar Anda. Itu ya Pak Mahbub ya. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Untuk Bapak Ibu, itu pemaparan dari Bapak Abdul Hakim. Barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pak Abdul Hakim dari Bapak Ibu. Silakan untuk mengirim di kolom chat atau mau langsung ditanyakan secara lisan. Silakan Bapak Ibu. Mumpung waktunya masih ada, kalau sebelumnya mungkin waktunya sudah habis jadi pertanyaan tidak terjawab. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya ini ada praktek dari Pak Hakim. Gimana Pak Hakim? Ya, tapi pertanyaan ada tidak Pak Mahbub? Ya, tidak ada sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita sambil yang berapa menit lagi waktunya? Sambil menghabiskan waktu kita isi ya untuk praktek pembuatan. Jadi saya contohkan di sini, ibu-ibu, bapak-bapak bisa membuka di nama websitenya yaitu codepen.io. Saya tekan kolom chat ya Pak Mahbub ya, diserahkan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengikuti saya. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Saya contohkan misalkan sederhana saja ya. Misalkan kita ingin membuat clone. Nah, misalkan ingin membuat tampilan huruf seperti ini, tampilan Google, logo Google, kita bisa membuatnya
di kode pengertian IO ini. Pertama, di kode ini kita tidak perlu lagi memasukkan tag HTML atau tag pembuka HTML ya atau bagian head. Nah, langsung aja ke bagian body. Misalkan kita ingin membuat logo Google, bisa dilihat di screen ya. Pertama, buat tag span. Kalau misalkan bisa mengikuti, silahkan Bapak Ibu mengikuti saya. Tag span, pembuka juga untuk kelihatan ya. Perlu di load kayaknya. Ya, sama buat tag span. Huruf awal dari Google itu kan G ya. Lalu tulis G. Terus kasih penutup. Biasakan untuk HTML setelah membuat tag pembuka, kasih juga tag penutup. Sisanya Anda Ibu Bapak bisa copy ini, udah G kan O ya. Lalu kasih lagi O, kasih lagi sini G, L, sama yang terakhir huruf E ya. Gitu. Terlihat ya di samping saya. Nah, ini tanpa CSS. Tampilannya seperti yang kan kita ingin membuat seperti ini. Bagaimana caranya? Tujuannya. Kan di sini berwarna ya. Yang pertama ada warna biru, yang O kedua itu warna merah, huruf ketiga ini O warna kuning, G ini biru lagi, ini hijau, lalu E-nya. Nah, untuk mempercantik seperti itu yaitu menggunakan bahasa CSS. CSS ini kasih untuk membedakan kan tiap hurufnya kan berbeda ya, berbeda warna. Dikasih di tag span ini di dalamnya yaitu sebuah kelas. Kasih kelas sama dengan G. Ini juga dikasih kelas dan O. Kita copy saja biar kita. Nah, ini di O kedua kan warnanya berbeda ya tadi. Jadi kelasnya juga jangan sama. Kasih misalkan kelasnya O2. Lalu G lagi. Huruf G-nya kan sama ya warnanya. Jadi itu biru. Jadi satu kelas kan tidak. Lalu yang terakhir yang huruf L di kelas juga. Tapi kelasnya misalkan L. Terakhir G satu kelas juga. Oke. Untuk membuat CSS sendiri, nah kita referensinya dari post ini. Itu pertama buat dulu karena kelas itu awali dengan simbol titik. Nama kelasnya apa? G. Anda buat tulis G, kan G. Kasih spasi kurung awal. Kurung awal kasih karena untuk mengasih warna kan menggunakan color ya. Jadi tulis color. Jadi warnanya untuk G ini biru. Biru itu bahasa Inggrisnya apa? Biru. Kelihatan ya, kita perbesar hurufnya. Untuk memperbesar huruf, kita terjemahkan saja pembesaran besar huruf, berarti font size kan. Huruf itu kan font size itu ukuran. Size titik 2 kan kasih ukurannya 2 nya. Nah, seperti itu. Kelihatan ya hasilnya. Lalu untuk kelas yang kedua huruf O.
kita kasih lagi tanda titik, awali tanda titik, lalu nama kelasnya O, kasih kurung Purwa, warnai dengan sintaknya color tuh huruf kedua warnanya itu kalau nggak salah itu merah ya. Ya merah. Oh yang kedua ini kuning. Nah, merah itu kan bahasa Inggrisnya red, jadi tulis saja red. Akhiri dengan titik koma. Besar juga hurufnya. Samakan ukuran yaitu dua itu. Lalu O yang kedua kita kopikan saja biar cepat ya. Kopikan, tempel. Kelasnya kan O yang kedua tadi kita kasih ya di sini. Kelasnya itu ini O2. Jadi di sini juga titik O2. Warnanya kan kuning. Kuning itu bahasa Inggrisnya yellow. Itu. Lalu kita kopikan. Itu kan kelasnya namanya L. Jadi Anda kasih kelasnya L. Nah, warnanya kan yang L itu kalau nggak salah hijau. Hijau itu bahasa Inggrisnya kan green. Jadi Anda tulis green. Itu. Lalu yang terakhir kelas E. Ininya jadi E. Warnanya apa yang itu? Merah ya? Udah ya, merah ya. Nah ini hasilnya jadi seperti ini. Kelihatan ya Pak Mahfud? Hasilnya. Nah, kelihatan Pak. Ya, itu seperti itu ya contoh sederhananya. Ya, jadi contoh sederhananya membuat website itu seperti itu. Bagian front end. Silakan, ada pertanyaan tidak dari? Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau tidak? Jika dilihat memang ternyata untuk membuat sebuah program atau menghias web dan lain sebagainya itu untuk satu kata aja luar biasa sulit ya. Kita harus belajar benar-benar belajar dari dengan serius maksudnya ya. Nah, mumpung masih ada kesempatan ini yang mau bertanya dengan kepada Pak Hakim, dipersilakan Bapak, mumpung masih ada waktu. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya Pak? Ya, boleh. Ya, boleh Pak Aryan, silakan. Mau tanya Pak, untuk terima kasih ya Pak ya. Untuk kode pen, apakah ini digunakan untuk web? Untuk pembuatan webnya? Kemudian yang saya tanyakan terus terang Pak, saya untuk web coding ataupun pembuatan coding memang agak belum mampu sepenuhnya karena karena kebanyakan itu terkendala di ini ya, karena kualitas laptop juga kan harus memang betul memadai apa ya untuk penggunaan web, karena di sini yang saya belum tahu ini untuk domainnya apakah di sini hanya untuk penjelasannya ke adakah ya itu untuk domain yang membuat websitenya supaya di online kan, kemudian apakah coding ini hanya untuk pembuatan web saja, apakah bisa digunakan untuk aplikasi lain? Karena ada beberapa yang memang saya belum mengetahui pula, Pak. Contohnya di sini adakah buku yang kamus memang yang menjelaskan tentang kode-kode seperti CSS ataupun HTML ataupun JS, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang saya tanyakan sementara. Ya, terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi? Varian ya? Dari Aryan Pak, Aryan. Ya, jadi kode pen.io ini sebetulnya bukan untuk membuat web, tapi untuk berlatih ya, atau prototyping. Jadi Anda sebelum membuat web sungguhnya asli gitu, Anda bisa berlatih dulu di sini di kode pen.io khusus untuk
bagian front end saja di content.io ini. Ya, itu ya Pak ya. Nah, kalau ingin membuat web sendiri, nah web ini kan ada dua ya. Jadi ada web yang kita buat sendiri, ada web yang memang sudah jadi. Maksudnya gimana Pak? Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak ingin buat sebuah website yang isinya misalkan tentang artikel atau berita, sebetulnya bisa ya menggunakan website yang sudah jadi, yaitu namanya WordPress. Jadi WordPress ini adalah teknologi yang jenisnya itu yaitu CMS, yaitu Content Management System. Jadi artinya Bapak bisa langsung menggunakannya. Bapak tinggal memposting saja artikelnya, nanti juga ketika di posting atau di deploy orang lain bisa melihat. Sedangkan ada yang bagian yang jenis kedua ini, kalau ingin misalkan Bapak membuat ingin custom ya, custom itu kan gimana kita keinginan kita, makanya harus membuat sendiri. Jadi tidak menggunakan fasilitas yang sudah ada seperti WordPress tadi. Untuk membuatnya sendiri ini seperti apa caranya? Nah, karena bagian front end ini kan bersifatnya statis. Jadi artinya statis itu kontennya tidak berubah-ubah. Artinya apa yang Anda buat waktu itu ya itu selamanya, kecuali Anda merubah lagi gitu. Nah, untuk membuatnya sendiri tidak menggunakan ayo ada tool-tool tersendiri. Toolnya apa saja? Yang pertama yang dibutuhkan yaitu kode editor ya, atau text editor. Apa bisa menggunakan bawaan dari OS-nya ya. Misalkan kalau menggunakan Windows itu bisa menggunakan Notepad. Sintaknya yaitu sama seperti tadi ya. Sintak pemrogramannya misalkan yang udah dilatih, misalkan ini kan Anda membuat logo Google ya. Nah, Anda tinggal kopikan saja, Bapak tinggal kopikan saja ini kode HTML-nya, lalu simpan dengan ekstensi filenya yaitu .html untuk menandakan bahwa file itu file HTML. Lalu kopikan juga ini CSS-nya ya, dengan lalu disimpan dengan sintak ini tadi ya, karena CSS jadi .csv ujungnya ya, ujung dari ekstensi. Nah, untuk membuat supaya webnya itu bisa diakses oleh orang lain gitu ya, secara dulu tidak lokal saja, tidak komputer Bapak saja yang mengakses, tapi komputer orang lain juga bisa. Nah, itu namanya ada, itu menghosting, hostingkan web itu. Menghostingkan web itu jadi mengupload kode Anda, kode yang dibuat, aplikasi Anda yang dibuat itu ke penyedia jasa layanan hosting. Oleh jasa layanan hosting ini nanti akan diatur supaya web yang sudah dibuat itu bisa diakses oleh orang lain. Nah, tentunya hosting itu juga karena layanan ya, layanan kita artinya ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Contohnya misalkan kalau untuk website statis, Bapak bisa menggunakan layanan CDN. Ya, bisa diuploadkan di sini. Anda Bapak tinggal mengikuti saja ya, mengikuti panduannya sampai nanti bisa diuploadkan, atau bisa menggunakan web host ya. Ini adalah situs web hosting yang menyediakan fasilitas gratis, bisa di sini. Nah, yaitu tadi buat akun dulu di sini di web hosting ini. Nanti setelah jadi ya, Bapak membuat seperti tadi menggunakan text editor. Misalkan bawaannya kan Notepad ya. Oke, ingat ya, jadi aturan untuk pembuatan web kan tadi sudah dijelaskan di materi, harus diawali dengan tag pembuka ya. Pembukanya kan pp itu ya, juga penutup ya. Penutup seperti ini tulisannya. Lalu kan ada bagian-bagiannya tadi
codepend.io ya. Jadi ini kan kalau membuat sendiri jadi harus mengikuti aturannya. Pertama bikin dulu tadi tag pembuka dan penutup terminalnya, lalu ada bagian headnya ya, yaitu bagian kepalanya dibuat, kasih judul. Nah judul ini kita nanti akan tampilkan seperti ini, misalkan di WhatsApp ya. Nah bagian head itu bagian yang kedua, misalkan kasih judul. Judul itu kan bahasa Inggrisnya title ya, tapi kayak gini juga sama title. Di judul misalkan tes ini, buka kasih juga ya. Terus, lalu ada bagian body, ya, kasih tag itu. Nah, bisa dikopikan sudah dilihat tadi kode pen ya. Ini lalu bagaimana untuk stylenya? Nah, cara stylenya untuk bisa dipisahkan filenya atau bisa disatukan. Nah, untuk pemula lebih baik disatukan dulu supaya lebih mudah. Nah, disimpannya di mana? Simpannya biasanya untuk file itu di bagian head. Gunakan tag yaitu file. Jangan lupa penutupnya. Ini lalu Anda pastikan ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Dulu save as. Kemudian ganti sama file. Akan kita simpan di desktop. Kasih nama misalkan index dot kan HTML, jadi ekstensi akhirnya itu menggunakan HTML. Kalau sudah tinggal disimpan. Lalu ketika kita lihat akhirnya kan ini ada ya index yang sudah dibuat tadi, ikonnya juga berubah menjadi ikon besar karena mengenali ya ekstensinya itu yaitu HTML ekstensi web. Ketika dibuka, nah ini seperti ini ya, sesuai dengan apa yang kita coba tadi di frame. Nanti untuk membuatnya supaya bisa diakses oleh orang lain itu ya ini file ininya nanti diuploadkan. File index ini akan diuploadkan ke website ke penyedia layanan hosting seperti webhost tadi. Pak, kurang jelas atau gimana? Terima kasih Pak. Itu sangat jelas sekali Pak. Mantap sekali. Karena kebetulan saya juga masih agak kurang di masalah hosting. Dengan ini saya menambah ilmu juga. Ya, Karena kemarin saya pernah mengikuti program kegiatan SAC Pak, ya, Smart Application Creator. Cuman saya belum bisa mengonline-kannya. ya. Jadi saya ada beberapa kendala ketika saya membuat aplikasi. Cuman belum bisa menjadi online dan bisa di itu kan intinya ke Play Store-nya. Jadi ya mudah-mudahan Pak nanti ke depannya saya ini nih. Terima kasih Ya. kepada Abdul Hakim. Nah, mudah-mudahan nanti saya mau bisa ini sharing kembali Pak dengan Bapak Pak. Mudah-mudahan. Ya, silakan sangat ditunggu Terima kasih sekali Pak. Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Rian dan Pak Abdul Hakim jawabannya. Apakah masih ada waktu untuk tanya jawab Pak Hakim? Kita sampai jam 2 ya. Tapi karena dibatas kan WebEx ini Iya, 10 menit. 2 menit lagi Pak. 3 menit lagi ya. Silakan. 2 menit lagi. Oke, karena 2 menit lagi, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan tadi Pak Abdul Hakim sudah memberikan alamat emailnya. Jadi boleh di email aja atau diminta nomor handphonenya nanti di grup WA. Silakan Pak Hakim untuk closing statement. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di meeting kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila kurang ada yang kata-kata yang kurang jelas atau mungkin Bapak Ibu masih penasaran, silakan bisa mengontak saya langsung. Adakan informasinya di share, bisa langsung ke nomor WhatsApp saya atau melalui email.
Nanti saya usahakan saya akan bisa membantu Bapak Ibu sedikit-sedikit ya. Seperti itu Pak Mahbub. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim. Alhamdulillah materi pada hari ini mengenai web development bagian front end sudah disampaikan oleh Pak Abdul Hakim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa Bapak Ibu praktekkan dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lagi, bisa bertemu lagi, walaupun memang tidak bertemu tapi bisa tatap muka kembali. Akhir kalam, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter kita Pak Abdul Hakim dan juga Bapak moderator Pak Mahbub yang sudah tadi menyampaikan materi mengenai web development from end ya. Jadi kalau ada yang belum paham, tadi sudah ada kontaknya, bisa langsung ya Bapak Ibu dan semua peserta yang ada di sini. Sekian untuk webinar kali ini. Kita tutup saja, tapi sebelumnya saya ingatkan di sesi berikutnya 14.30 masih ada penyampaian materi dari Pak Mahbub ya. Jadi bisa ikut semua ya mudah-mudahan. Oh, ditambah lagi lah kalau bisa gitu. Oke, sekian dari saya. Kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa diisi presensinya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Aduh.